Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Adinda Saputri dengan NIM 23080574559. Saya dari program studi manajemen Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tata cara pengurusan izin usaha pada perusahaan perorangan. Pembahasan ini penting karena setiap usaha yang dijalankan perlu memiliki legalitas agar dapat beroperasi secara resmi dan memperoleh perlindungan hukum. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian izin usaha, manfaat izin usaha, jenis-jenis izin yang diperlukan, tahapan pengurusannya melalui sistem OSS, serta contoh penerapannya pada sebuah usaha. Memasuki yang pertama, yaitu pengertian izin usaha. Izin usaha adalah legalitas resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan bisnis secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Izin usaha menjadi bukti bahwa usaha yang dijalankan telah diakui oleh negara dan memiliki dasar hukum yang jelas. Dengan adanya izin usaha, pelaku usaha memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha sehingga tercipta iklim usaha yang tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, yaitu pentingnya izin usaha. Izin usaha memiliki banyak manfaat bagi pelaku usaha. Yang pertama, selalu memberikan perlindungan hukum karena usaha yang dijalankan telah memiliki dasar hukum yang jelas. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen. Masyarakat biasanya lebih percaya kepada usaha yang memiliki legalitas resmi dibandingkan usaha yang belum memiliki izin. Yang ketiga, mempermudah akses permodalan karena banyak bank dan lembaga keuangan masyarakat legalitas usaha sebelum memberikan pinjaman atau bantuan modal. Selain itu, izin usaha juga memudahkan pelaku usaha dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain serta mendukung pengembangan usaha dalam jangka panjang. Selanjutnya, ada beberapa jenis izin usaha. Dalam sistem perizinan saat ini, terdapat beberapa legalitas usaha yang perlu diketahui. Untuk yang pertama adalah nomor induk berusaha atau NIB. NIB merupakan identitas resmi usaha yang diterbitkan melalui OSS. Yang kedua, ada sertifikat standar. Sertifikat ini biasanya diperlukan untuk usaha dengan tingkat resiko menengah sebagai bukti bahwa usaha telah memenuhi standar tertentu. Kemudian terdapat izin khusus yang diperlukan oleh bidang usaha tertentu, misalnya usaha makanan dan minuman, kesehatan, pendidikan, atau transportasi. Oleh karena itu, jenis izin yang diperlukan akan disesuaikan dengan bidang usaha yang dijalankan. Untuk selanjutnya, ada persyaratan pengurusan izin usaha. Sebelum melakukan pengurusan izin usaha, pelaku usaha perlu menyiapkan beberapa dokumen penting. Untuk yang pertama, yang harus disiapkan adalah KTP dan NPWP sebagai identitas pemilik usaha. Selain itu, pelaku usaha juga perlu memiliki email aktif dan nomor telepon aktif yang akan digunakan untuk registrasi akun OSS. Informasi mengenai alamat usaha, bidang usaha yang akan dijalankan, dan modal usaha juga harus dipersiapkan. Kelengkapan dokumen ini akan mempermudah proses pengajuan izin usaha. Selanjutnya, ada tahapan pengurusan izin usaha. Pengurusan izin usaha dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan. Setelah itu, pelaku usaha membuat akun pada sistem OSS. Selanjutnya, pelaku usaha mengisi data usaha secara lengkap dan memilih kode KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, yang sesuai dengan bidang usahanya. Apabila data telah lengkap dan sesuai, sistem akan menerbitkan nomor induk berusaha atau NIB. Jika usaha memerlukan persyaratan tambahan seperti sertifikat standar atau izin operasional tertentu, maka persyaratan tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum usaha dapat beroperasi secara penuh. Selanjutnya yaitu pengurusan melalui OSS.
OSS atau Online Single Submission adalah sistem perizinan usaha berbasis elektronik yang disediakan oleh pemerintah. Melalui sistem ini, pelaku usaha dapat mengurus legalitas usahanya secara online tanpa harus datang ke berbagai instansi. Prosesnya dimulai dari registrasi akun, kemudian mengisi data usaha secara lengkap. Setelah data diverifikasi, sistem akan menerbitkan NIB sebagai identitas resmi usaha. Keberadaan OSS membuat proses perizinan menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Bagian selanjutnya yaitu memasuki contoh kasus. Sebagai contoh, Pak Andi ingin membuka usaha kedai kopi rumahan. Sebelumnya memulai usahanya, Pak Andi menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan, seperti KTP, NPWP, email aktif, dan nomor telepon. Setelah itu, Pak Andi mendaftarkan usahanya melalui OSS dan mengisi data usaha yang diminta oleh sistem. Setelah proses selesai, sistem menerbitkan NIB yang menjadi identitas resmi usahanya. Dengan demikian, usaha kedai kopi Pak Adi dapat beroperasi secara legal dan memiliki perlindungan hukum. Selanjutnya memasuki pada bagian kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa izin usaha merupakan aspek yang sangat penting bagi perusahaan perorangan karena memberikan legalitas dan perlindungan hukum. Pengurusan izin usaha saat ini dapat dilakukan dengan mudah melalui sistem OSS, mulai dari pendaftaran akun hingga penerbitan nomor induk berusaha atau NIB. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.